Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Dwi Twins. Di video kali ini saya akan melanjutkan tentang perburuan saya di mobil tua Colt 120 yang kemarin sempat saya singgung sedikit di video sebelumnya. Setelah saya jual ST 120, terus akhirnya saya coba cari-cari unit yang klasik juga, yang sesuai dengan harapan saya. Terus saya browsing-browsing, akhirnya itu ya tanpa sengaja dapat ada yang posting Colt 120 Bagong. Nah itu yang saya cari. Itu sebenarnya barang itu tuh langka. Kalau ada masalah kondisi bagus, harganya juga istilahnya ya lumayan tinggi, mesti di angka 30 juta ke atas. Setelah saya kontak dengan pemiliknya, saya tanya, jadi singkat cerita itu siang saya WA-an, terus habis itu saya tanyakan surat-surat, katanya komplit dan sesuai semua. Ya sudah, saya nggak pikir panjang. Malam itu juga setelah saya pulang kantor, saya langsung gas ke Jepara sama teman saya berdua, itu naik motor malam-malam sekitar jam 7 lah. Jam 7 saya start dari Ungaran, nyamperin teman saya yang di Bangetayu, terus kita gas ke Jepara. Sampai Jepara itu sekitar jam 9-an. Jam 9 sampai unit juga adalah ada di situ. Saya cek, saya sesuaikan semua dengan dokumentasi, data-data STNK. Sebenarnya STNK langsung saya minta, saya cek. Soalnya juga waktu sudah malam, saya juga harus memburu waktu juga, apalagi besok harus kerja. Akhirnya saya cek nomor rangka, nomor mesin sesuai semua. Setelah itu saya cuma cek sasis cuma sepintas saja, sama bodi saya nggak terlalu banyak berpikir. Saya anggap mobil tahun 74 ya wis, kondisi seperti itu sudah bagus lah. Ada keropos dikit-dikit ya saya anggap wajar karena mobil tua. Yang penting sasis sama dokumentasi sama dokumen sesuai semua. Cuma waktu itu saya ambil kondisi pajak mati hampir 2 tahun. Ya wis, anggaplah saya dapat plusnya di kondisi mobil, bodi lah. Bodi oke, anggap saya istilahnya saya anggap masih layak lah dan masih wangun. Oke, dan malam itu juga saya langsung bilang ke pemilik, ya sudah Pak, langsung saya bayar malam ini juga sesuai dengan kesepakatan kita tadi siang. Dan saya sudah sampaikan ke ponanya jenengan yang WA saya, dan saya sudah dealkan juga via WA itu. Dan malam ini unit akan saya bawa, soalnya saya juga buru waktu. Dan saya juga rada kaget itu setelah saya mau transaksi, bapaknya bilang, "Loh Mas, keseso toh, malam ini mau diambil?" "Nggih Pak, malam ini saya langsung saya bawa unitnya." Lah pripun? Duh, BPKB ini kita sekolah ke Mas, mata rawe. Nah, di situ setelah aku rada goyah, ya udah aku bilang gini aja. Udah gini aja Pak, BPKB-nya diambil. BPKB-nya di mana? Disekolahkan di mana? Dan kebetulan BPKB-nya disekolahkan di temennya. Jadi sudah, tak tunggu malam ini. BPKB-nya diambil, saya tunggu sekitar jam berapa? Jam setengah 12-an belum datang. Jam 12 akhirnya ponakannya yang disuruh ngambil itu datang bawa BPKB-nya. Udah, saya nggak pikir panjang, saya cocokkan lagi sama STNK. Dan kemudian memang waktu pencocokan pertama saya belum lihat BPKB, saya cuma cocokkan di STNK. Setelah saya dapat BPKB, saya cocokkan lagi. Saya takutnya dokumennya itu tidak ada sesuai. Saya cocokkan lagi, oke sesuai. Kalau nggak sesuai sih saya kembalikan lagi ke ponakannya. Wong saya sudah dari awal siang itu saya sudah kontak dia. Pokoknya dokumen harus sesuai satu itu. Saya mobil tua
tapi dokumen harus resmi dan sesuai. Saya jadi patokan itu. Terus, kalau tidak sesuai, ya wis kita batal. Waktu itu sebenarnya saya sudah ngancem di siangnya itu sebelum saya berangkat. Pokoknya saya minta data-data sesuai. Kalau data-data tidak sesuai, ya wis saya tidak bakal tak angkati. Tapi kalau sesuai, malam itu juga saya berangkat. Kalau saya sudah serak sama mobil, ya udah secepatnya saya ambil ya. Karena pengalaman yang ST20 yang kemarin, ya setelah sedikit, ya wis diambil orang. Kalau namanya mobil tua itu istilahnya kayak pulung sih. Kalau itu memang pulung saya ya dapat, kalau udah ya sudah, kayak gitu toh. Setelah itu saya cocokkan dan sesuai, udah saya langsung pembayaran. Malam itu juga saya bawa. Saya di situ saya juga tidak berpikir lanjut juga itu mobil nanti gimana sampai Semarang apa enggak ini ya. Tapi istilah ya mantep-mantepan, kayak gitu. Tak bawa, ya puji Tuhannya sampai Ungaran tanpa kendala apapun. Cuma di pengereman agak keras, dan seperti biasa saya tetap lakukan pengecekan di sektor mesin dan pengereman. Dan puji Tuhannya juga habisnya tidak terlalu banyak, saya cuma kalau mesin cuma ganti oli dan sebagainya. Terus pengereman ternyata servonya itu selangnya agak mampet apa ya, saya kempet. Nah, udah di situ kita suruh benerin, terus sudah betul. Terus akhirnya Polda itu tak buat harian sama tak buat angkut-angkut interior. Dan kebetulan istilahnya ya momen spesial, saya pakai Polda itu pulang ke Klaten, tepatnya Mbah nganter lemari. Nanti kalau saya masih nyimpen foto-fotonya, nanti saya akan cantumkan waktu saya mau berangkat ke Klaten. Dan saya ke Klaten pakai Polda itu ditemenin sama bapak. Puji Tuhan berangkatnya itu tidak ada kendala, aman. Sampai di Klaten ngurunin barang-barang dan sebagainya. Terus habis itu ya keesokan harinya pulang di mau perjalanan sampai Boyolali, tahu-tahu itu kayak suara knalpot copot, suaranya bledos. Udah akhirnya saya berhenti, saya cek apa ini knalpot, tapi saya ragu. Terus habis itu saya jalan pelan sambil browsing bengkel knalpot terdekat. Setelah tidak lama dari tempat saya berhenti, saya mampir ke situ. Saya tanyakan, tapi bengkelnya malah tutup. Ya sudah, saya cari bengkel lain. Setelah saya jalan tuh, tapi kok tahu-tahu kok mobil halus lagi. Wah, ini berarti bukan di knalpot. Akhirnya saya cari bengkel mobil terdekat di daerah situ. Setelah saya browsing dan ketemu, dan setelah sampai di lokasi juga tak suruh ngecek, ternyata itu di Polda itu ada kayak kawat klep. Nah, kawat klepnya itu patah, kawatnya aja sih patah. Terus carikan bengkelnya, dan itu juga hari Minggu. Bengkelnya juga bilang, Mas ini ya Allahualam ya, kalau dapat spare partnya ya bisa, tapi kalau enggak ya paling tak kali. Ya sudah Pak, coba dicari dulu di underdeal terdekat sini. Cari nggak dapat itu akhirnya. Nggak dapat, terus akhirnya di akal gimana? Ya akhirnya di akal. Waktu itu di akal dikasih kawat, diakal pakai kawat, dan puji Tuhannya bisa. Dan itu akhirnya langsung saya 12 pulang ke Ungaran. Puji Tuhan. Dari pulang sampai akhir cuma kendalanya di situ toh. Dan alhamdulillah juga mobil sehat lah situ. Dan akhirnya saya cuma kemarin itu ya iseng-iseng tak posting. Ada yang nawar, terus habis itu nggak tahu ya pembelinya itu
percaya banget sama saya. Jadi dia belum cek unit, dia cuma minta di video call, terus saya video callkan, saya cek minusnya apa saja, saya infokan, STNK, BPKB saya fotokan sesuai dengan nomor sama nomor rangka. Dan di situ malam itu dia minta, biasanya saat transfer DP, loh, jangan di DP, mending jangan di sini saja, cek unit, cocok bawa. Beliau tidak mau, beliau tetap sudah saya DP aja tidak apa-apa, cuma saya nanti akan pelunasan di minggu berikutnya. Oh ya sudah, kalau jenengan mau ambil unit ini terus jenengan mau DP ya semoga. Oke, terus setelah dia DP akhirnya kan saya menjadi kayak yakin, wah ini ada orang yang sudah percaya sama saya. Setelah itu saya juga komit, saya juga bilang kalau ini mobil sehat, besok waktu saya pengantaran akan saya sopir sendiri dan saya bawa ke Kudus. Waktu itu membelinya dari orang Kudus. Dan hari minggu berikutnya kalau hari Selasa, hari Rabu saya lupa itu, siangnya pagi saya dikabari, Mas ini dana kekurangan sudah ada, ini saya mobil saya langsung diantarkan saja. Ya sudah, berhubung jenengan sudah percaya sama saya, mobil akan saya antarkan. Dan siang itu juga saya langsung izin kantor setengah hari. Saya juga bilang padanya saya mau mengantar mobil saya, soalnya sudah ada yang beli. Saat itu saya langsung gas ke Kudus. Guys, puji Tuhan, memang itu mobil sehat, tidak ada kendala apapun. Sampai di Kudus pun lancar, tanpa kendala apapun. Guys, istilahnya saya sudah puji Tuhan banget lah. Pokoknya intinya setiap saya punya mobil tua, saya mesti cek di sektor pengereman, mesin. Kalaupun ada yang tidak enak sedikit, saya langsung panggil bengkel saya. Dan itu mesti saya lakukan, tidak mungkin tidak. Soalnya prinsip saya mobil tua saya itu bisa saya pakai harian, terus terang. Banyak kan ada yang mobil tua tapi cuma untuk weekendan aja. Kalau saya sih ya intinya jenenge mobil, mobil tua, mobil nom, ya sebetulnya perawatannya bagus, bisa untuk harian. Nah itu sih teman-teman. Ya singkat cerita, akhirnya itu mobil sudah deal dan dibawa sama orang Kudus. Dan saya juga bangganya dipercaya, dia tanpa melihat unit, sama sekali tidak melihat unit, dia cuma minta di video call aja. Saya video call, saya kasih plus minusnya di apa, saya setelahkan semua, saya kembalikan lagi ke user. Akhirnya user mau menerima, dan akhirnya dia juga mendp mobil saya. Dan saya istilahnya dengan berbangga hati dan sudah dipercaya, saya antarkan unit tersebut sampai ke Kudus. Ya gitulah cerita singkat saya di Colt T120 ini teman-teman. Jadi sebenarnya sih saya tadinya itu nggak mau saya lego, cuma saya iseng dapat untung apa enggak sih, nah kayak gitu loh. Ternyata kok masuk harganya, ya sudah saya lepas. Dan di cerita berikutnya saya akhirnya dapat kijang kotak, itu kita saksikan di video selanjutnya. Oke teman-teman, tetap stay di video-video channel saya. Mungkin di beberapa video ini saya akan bercerita tentang perburuan saya dengan mobil-mobil tua. Jadi mobil tua saya yang pertama itu SD20, kedua Colt T120, yang ketiga itu kijang kotak, yang keempat itu ada Fiat 124, sama yang terakhir ini Chevrolet Louvre yang sudah ada di video-video saya sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah setia menonton video YouTube saya. Tetap jangan lupa subscribe, like, and comment, karena itu istilahnya ya membuat saya menjadi termotivasi untuk membuat video-video atau konten-konten yang positif dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke teman-teman, sekian video dari saya. See you.